Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang kuat medan listrik. Pengertian dari kuat medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik, baik muatan positif maupun muatan negatif, yang masih dipengaruhi gaya listrik. Ini adalah pengertian dari kuat medan listrik. Kemudian arah garis dari muatan untuk muatan positif, maka arah garisnya adalah keluar. Jadi ketika muatannya positif, maka arah garisnya keluar, sedangkan ketika muatan negatif, maka arah garisnya memasuki muatan tersebut. Jadi kalau positif keluar atau menjauhi, sedangkan kalau negatif mendekati atau masuk. Ini adalah arah dari garis muatan. Jadi kalau muatan positif keluar arah garisnya atau menjauhi, sedangkan kalau negatif mendekati atau masuk. Sedangkan untuk rumusan kuat medan listrik, ini rumusannya adalah E sama dengan F dibagi dengan Q. Jadi ini adalah rumusan utama dari kuat medan listrik, E sama dengan F dibagi Q. Kemudian ketika F ini diganti dengan persamaan F sama dengan K dikalikan Q1 Q2 per R kuadrat, maka rumusannya akan menjadi, rumusan kuat medan listrik menjadi E sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. Jadi ada dua rumusan. Ini rumusan utamanya E sama dengan F dibagi Q, sedangkan yang ini adalah penjabarannya. Penjabaran ketika nilai F-nya rumusannya adalah F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Maka rumusannya akan menjadi E sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. Sedangkan notasinya adalah E adalah kuat medan listrik. Ini E adalah kuat medan listrik. Satuannya Newton per kolom. Kemudian F-nya adalah gaya kolom, satuannya Newton. Lantas Q adalah muatan, satuannya adalah kolom. Sedangkan K adalah tetapan kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R adalah jarak antar muatan. Sekarang kita ke contoh 1. Ini contoh yang pertama. Sebuah titik P berjarak 3 cm dari muatan yang nilainya sebesar 8 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Pertanyaannya, tentukan kuat medan listriknya. Maka dari contoh ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah muatan. Muatannya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Dari sini nih, 8 kali 10 pangkat negatif 9. Kemudian yang berikutnya adalah jaraknya 3 cm dari sini. Kemudian satuan cm kita konversikan ke dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sedangkan K adalah tetapan kolom, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C pangkat 2. Yang ditanyakan berapakah nilai E-nya? Kita jawab nih.
Berdasarkan data yang diketahui adalah muatan, kemudian jarak dan K, sedangkan yang ditanya E, maka ketika menggunakan rumusan E sama dengan F dibagi Q, ini nggak bisa karena nilai F-nya belum diketahui. Jadi untuk menjawab berapakah kuat medan listriknya, kita pakai rumusan penjambarannya, yaitu E sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. Nih, jadi kita pakai rumusan yang ini. Jadi E sama dengan K dikalikan Q dibagi R kuadrat. K-nya ini ketetapan, Q-nya adalah muatan, dan R-nya juga ada. Nih. Jadi ketika pakai rumusan E sama dengan F per Q, ini nggak bisa dijawab karena gaya kolomnya belum diketahui. Sekarang data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan ini. Jadi yang data yang diketahui kita masukkan. Maka nih diketahui K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, muatannya 8 kali 10 pangkat negatif 9. Kemudian R-nya ini sudah dikuadratkan. Ini kan diketahui R-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2. Dikuadratkan, 3 kuadrat sama dengan 9. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Ini sudah dikuadratkan nih. Kemudian langkah berikutnya, 10 pangkat negatif 4 ke ataskan maka berubah menjadi positif 4. Jadi ini jadi 10 pangkat negatif 4 ke ataskan maka berubah menjadi 10 pangkat 4. Kemudian langkah berikutnya, ini 72 adalah hasil dari perkalian 9 kali 8 72, sedangkan 10 pangkat 4, 9 dikurangi 9 sama dengan 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Sehingga 72 dibagi 9, ini hasilnya yaitu 8 kali 10 pangkat 4 Newton per sekon. Jadi jawaban dari contoh yang pertama, maka besarnya kuat medan listriknya adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Sekarang kita teruskan ke contoh yang nomor 2. Di contoh yang nomor 2, titik P berada di antara muatan Q1 dan Q2, di mana muatan Q1 besarnya negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, sedangkan muatan 2-nya positif 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jarak Q1 ke Q2 adalah 1 meter. Jika jarak P ke titik Q1, nih, jika jarak P ke titik Q1 adalah 60 cm, tentukan kuat medan listrik di titik P. Nih, maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahuinya, ini yang pertama, muatan pertama adalah negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, data dari sini. Kemudian muatan yang kedua adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, dari sini 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian langkah berikutnya, ini ada muatan Q1 dan muatan Q2. Jadi ini muatan Q1 muatan negatif, muatan Q2 muatan positif. Di antara muatan 1 dan muatan 2 ada titik P. Ini adalah titik P. Lantas jarak titik P ke muatan pertama adalah 60. Jadi P ke Q1 adalah 60 cm, kita notasikan sebagai R1. Jadi R1 adalah 60 cm, kemudian satuan cm kita konversikan ke dalam meter, itu menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 1 meter.
Lantas berapakah titik P ke Q2? Q2 adalah 1 meter. Baru ada 60, maka sisanya tinggal 40. Jadi P ke Q2 adalah 40 cm. Kita notasikan jarak P ke Q2 adalah R2. R2-nya adalah 40 cm. Kita konversikan satuan cm ke dalam meter menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Lantas ini tetapan K, kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah EP-nya. Berapakah kuat medan listrik di titik P. Lantas langkah berikutnya kita harus menentukan arah S1 dan E2. Jadi di Q1 ada E1, di Q2 ada E2. Pada pembahasan awal bahwa ketika muatan negatif, maka arah garisnya ketika negatif mendekati atau menuju muatannya, ketika positif menjauhi atau keluar dari muatannya. Sehingga arah S1 karena muatan Q1-nya negatif, maka arah E-nya adalah menuju muatannya. Sehingga arah S1-nya adalah ke kiri, jadi menuju muatan Q1. Sedangkan Q2 bernilai positif, maka arah E-nya adalah menjauhi muatannya, sehingga arah E2-nya adalah ke kiri. Jadi ini adalah arah S1 dan E2. Karena semuanya ke kiri, maka bernilai negatif semua. Jadi S1 negatif, E2 juga negatif. Lantas yang kita jawab nih, langkah pertama kita mencari S1. Maka rumusan S1 adalah K dikalikan Q1 dibagi R1 kuadrat. Lantas dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan ini. Sehingga ini diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, dan R1-nya 6 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Lantas 36 kali 10 pangkat negatif 2 yang ini adalah hasil dari 6 kuadrat sama dengan 36. 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan hasilnya 10 pangkat negatif 2. Lantas langkah berikutnya 10 pangkat negatif 2 yang ini ke ataskan maka akan berubah menjadi positif. Jadi 10 pangkat negatif 2 menjadi 10 pangkat 2. Lantas 45 kali 10 pangkat 5 adalah hasil perkalian 9 kali 5 sama dengan 45. 10 pangkat 5 ini adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga 45 kali 10 pangkat 5 dibagi 36 hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi ini nilai E1-nya. Kemudian kita mencari E2-nya. Rumusan E2-nya adalah E2 sama dengan K dikalikan Q2 dibagi R2 kuadrat. Lantas dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6, R2-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Lantas langkah berikutnya 4 kuadrat nih, 4 kuadrat sama dengan 16, 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 2. Langkah berikutnya, yang 10 pangkat 2 ini adalah berasal dari sini. Jadi 10 pangkat negatif 2 ke ataskan, maka berubah menjadi positif pangkatnya. Jadi 10 pangkat 2.
Sehingga 18 ini adalah hasil perkalian 9 kali 2 18, kemudian 9 dikurangi 6 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi 10 pangkat 5. Sehingga 18 kali 10 pangkat 5 dibagi 16 hasilnya adalah 1,125 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Maka dengan diketahui S1 dan E2 hasil perhitungan, maka kita bisa menjawab nilai EP-nya. Maka karena semuanya arahnya ke kiri, S1 dan E2-nya, maka ini bernilai negatif semua. Sehingga EP sama dengan negatif S1 dikurangi E2. Jadi kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Karena ini hasilnya adalah ke kiri semua, maka rumusannya adalah menjadi EP sama dengan negatif S1 dikurangi E2. Lantas nilai S1 dan E2 hasil perhitungan kita masukkan nih. Jadi S1-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat 5, E2-nya adalah 1,125 kali 10 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 2,375 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi besarnya kuat medan listrik di titik P ini adalah sebesar negatif 2,375 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Lantas nilai ini jawaban sampai sini juga bisa dianggap benar. Kemudian ketika tanda operasi hitung yang negatif ini bisa dirubah, yaitu bisa dihilangkan, tapi diganti dalam bentuk kalimat atau bentuk kata. Sehingga karena negatif berarti ke kiri, sehingga bisa diganti menjadi 2,375 10 pangkat 5 Newton per Coulomb ke kiri. Jadi tanda negatifnya yang ini dirubah dengan bentuk kalimat yaitu ke kiri. Jadi jawabannya juga dianggap benar, apalagi sampai sini juga benar. Jadi ini benar, ini juga benar. Jadi demikianlah pembahasan materi mengenai kuat medan listrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.